Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Magab. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menyajikan neraca pada perusahaan. Nah guys, kita langsung masuk pada pembahasannya. Bagaimana cara kita menyajikan neraca. Neraca juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan yang merupakan salah satu laporan keuangan terpenting yang memberikan gambaran singkat tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Penyajian neraca yang efektif dan mudah dipahami sangat krusial bagi pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan kreditor. Berikut ini beberapa poin penting dalam menyajikan neraca. Yang pertama, format dan struktur neraca. Neraca umumnya disajikan dalam format akun dengan aset tercantum di bagian atas, diikuti oleh kewajiban dan kemudian ekuitas. Persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas harus selalu terpenuhi. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk menyajikan neraca dalam format laporan, di mana aset, kewajiban, dan ekuitas disajikan secara berdampingan dalam kolom-kolom terpisah. Format yang dipilih harus konsisten dari periode ke periode. Contoh perusahaan, yaitu misalnya kita ambil perusahaan A, B, C. Nah, pada 31 Desember 2023, aset kas sama dengan 10 juta, piutang usaha sama dengan 5 juta, persediaan sama dengan 15 juta, total aset rupiah 30 juta. Terus kewajiban utang usaha 10 juta, utang bank rupiah 5 juta, total kewajiban 15 juta. Ekuitas modal sama dengan 15 juta, total ekuitas 15 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitas rupiah 30 juta. Nah, yang kedua, klasifikasi akun. Akun-akun dalam neraca harus diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Aset dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar, kas, piutang, persediaan, dan aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, mesin. Kewajiban juga dibagi menjadi kewajiban lancar atau utang usaha dan utang gaji, dan kewajiban tidak lancar dibagi menjadi utang jangka panjang. Pengelompokan ini membantu pengguna memahami komposisi aset dan kewajiban perusahaan. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi penyajian neraca tidak hanya mencakup angka-angka, tetapi juga membutuhkan pengungkapan informasi yang relevan. Pengungkapan ini dapat berupa catatan kaki yang memberikan penjelasan lebih detail tentang item-item tertentu dalam neraca. Contohnya, catatan dapat menjelaskan metode penilaian, persediaan, atau rincian dari utang jangka panjang. Pengungkapan yang memadai sangat penting untuk transparansi dan keakuratan informasi keuangan. Kita masuk pada poin keempat, penyajian yang jelas dan ringkas. Neraca harus disajikan dengan jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Penggunaan format yang terstruktur, pemilihan font yang tepat, dan penyusunan angka-angka yang rapi akan meningkatkan kualitas penyajian. Hindari penggunaan istilah-istilah teknis yang rumit tanpa penjelasan yang memadai. Kita masuk ke poin kelima, kesesuaian dengan standar akuntansi. Neraca harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAK, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, atau IFRS, International Financial Reporting Standards. Kepatuhan terhadap standar akuntansi memastikan konsistensi dan perbandingan yang adil antara laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Dengan memperhatikan poin-poin di atas, penyajian neraca akan menjadi lebih efektif dan informatif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Terus, penyajian yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, aktiva dalam neraca dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, berikut penjelasannya.
Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang mendapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, yang mana lebih lama. Aktiva lancar biasanya digunakan untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Contoh aktiva lancar, yang pertama kas, uang tunai yang tersedia untuk digunakan. Yang kedua piutang, uang yang harus dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang telah diterima. Yang ketiga persediaan, persediaan barang-barang yang tersedia untuk dijual. Yang terakhir investasi, jangka pendek, investasi yang diharapkan dapat dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Terus biaya dibayar di muka. Nah, pembayaran yang telah dilakukan untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa mendatang. Kita masuk pada poin kedua, yaitu aktiva tetap. Nah, aktiva tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap biasanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama jangka waktu yang lebih lama. Nah, contoh aktiva tetap nih. Yang pertama tanah, lahan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua bangunan, nah gedung yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga mesin, peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat kendaraan, kendaraan yang digunakan untuk transportasi. Yang keenam perlengkapan, peralatan dan perlengkapan kantor. Perbedaan, nah kita masuk pada perbedaan utama pada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, perbedaan ini terletak pada masa manfaat dan tujuan penggunaannya. Jadi aktiva lancar memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dan digunakan untuk operasi bisnis sehari-hari. Terus aktiva tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama jangka waktu yang lebih lama. Pasiva dalam neraca yang juga disebut kewajiban menunjukkan sumber dana yang diperoleh perusahaan dari pihak lain. Pasiva dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pasiva lancar dan pasiva jangka panjang. Kita masuk yang pertama nih, pasiva lancar. Nah, pasiva lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Yang mana lebih lama, pasiva lancar biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan jangka pendek. Contoh pasiva lancar, utang usaha, yaitu utang kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa. Utang gaji, utang kepada karyawan atas gaji yang belum dibayarkan. Utang pajak yang harus dibayar dalam waktu jangka kurang dari 1 tahun. Utang bank jangka pendek, utang kepada bank yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Yang kedua kita masuk pada pasiva jangka panjang. Pasiva jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun. Nih, pasiva jangka panjang biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi jangka panjang perusahaan seperti pembelian aset tetap. Contoh pasiva jangka panjang, utang bank jangka panjang, utang kepada bank yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun. Utang obligasi, nah utang yang diterbitkan dalam bentuk obligasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, utang sewa, utang atas sewa aset yang disewa selama jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang jaminan, utang yang dijamin dengan aset tertentu seperti tanah atau bangunan. Nah, perbedaan utama antara pasiva lancar dan pasiva jangka panjang terletak pada jangka waktu jatuh tempo pembayarannya. Pasiva lancar yaitu jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Terus pasiva jangka panjang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun, teman-teman. Terus jadi kita masuk pada kesimpulannya, yang dimana menyajikan neraca yang efektif yaitu
kunci untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan mudah dipahami. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting yang perlu diingat teman-teman. Yang pertama, pilih format yang tepat, yang dimana pilih antara bentuk kontrol atau akun atau stafel laporan berdasarkan target audiens dan tingkat detail yang dibutuhkan. Nah, bentuk kontrol lebih sederhana, sedangkan bentuk stafel lebih ringkas dan lebih formal. Yang kedua, jaga keakuratan data. Pastikan semua data yang digunakan dalam neraca akurat dan terverifikasi. Keakuratan data sangat penting untuk analisis keuangan yang tepat. Yang ketiga, klasifikasian dengan benar, yang dimana kelompokan aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan jenis dan jangka waktu. Klasifikasi yang tepat memudahkan pembaca untuk memahami struktur keuangan perusahaan. Yang ketiga, perhatikan keseimbangan, yang dimana pastikan total aset sama dengan total kewajiban ekuitas. Keseimbangan ini merupakan prinsip dasar akuntansi. Yang keempat, gunakan catatan kaki. Nah, catatan kaki ini dimana berikan penjelasan tambahan melalui catatan kaki untuk item-item yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Nah, catatan kaki meningkatkan transparansi dan membantu pembaca memahami informasi yang lebih kompleks. Yang kelima, tentukan standar akuntansi. Nah, pastikan neraca yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau IFRS dan internasional. Standar ini menjamin konsistensi dan kredibilitas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu buatlah penyajian yang jelas. Gunakan tabel indentansi dan format yang jelas untuk meningkatkan keterbacaan. Neraca, tampilan yang mudah dipahami akan memudahkan pembaca untuk mengerti informasi yang disajikan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung nih. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya yang saya ketahui tentang bagaimana menyajikan neraca pada perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.